bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya. hari bersamanya, Tuhan tolonglah, hari bersamanya, Tuhan tolonglah, hari bersamanya. Kok deg-degan yo? Oh, rasanya deg-degan tenan ya. Sebelumnya belum dibuka. Apa ya? Oh, pas pertama. Waduh. Ya, pemanasan. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya lebih loose lagi ya. Deg-degan sumpah saya. Mau teriak aja kayaknya udah berat banget ya. Kalau Doain yang aja. mau request lagu bisa Ya, sambil request lagu ditulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa dibawain dan sebelum susah. maghrib. Mudah-mudahan lagunya juga nggak susah. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai. Itu tadi kita udah cerita ya, pokoknya kenapa akhirnya live ya, karena ini adalah momen yang penting, hari yang penting, worth it banget kalau kita bikin live di Instagram. Kemudian Ya karena ternyata sampai sekarang kita juga belum bisa ada kegiatan perform. iya, enggak seperti yang sering kita baca lah, biasanya kalian selalu bilang, ayo single baru, album baru, apalah segala macam itu. Muke baru. Muke baru. Itu jelas masih jauh, dengan sangat menyesal saya harus bilang bahwa itu masih jauh karena emang kita belum bisa menata rencana yang tepat buat band ini. Maksudnya kita memang lebih ke menunggu dulu, menunggu keadaan ini, karena emang semua bilang di saat orang mulai bilang kayaknya keadaan makin baik, malah sebenarnya makin serem juga kan gitu. Jadi apa ya, kayak kita dengar buat ya, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di India bisa melewati itu semua. Kita dengar sendiri di berita-berita bahwa India sebegitu parahnya. Kalau teman-teman di Malaysia mungkin bilang teruk. Jadi kita mesti, kita merasa emang kita harus menunggu gitu. Kalau mau ditanya mengeluh pasti banyak mengeluh lah, karena ya jelas kita cuman hidup dari tabungan kan, karena kita emang tidak ada pekerjaan sama sekali. Tapi yang pasti gini sih, kalau buat Sheila on 7 intinya, sebelum ada musibah ini, sebelum ada pandemi dan lain sebagainya ini, alhamdulillah banget kalian pun menjadi saksi bahwa Sheila on 7 udah banyak banget dikasih sama Allah. Kerjaan, kelancaran kerjaan, rezeki alhamdulillah dikasih. Kita pengen banget, maksudnya kalau ditanya sebagai pribadi, sebagai manusia, kita juga pasti manusia yang penuh dengan keluhan. Tapi terkadang sih kita sampai hari ini masih bisa menempatkan aja, karena mungkin kita bisa ngantri lah, kita bisa nunggu lah untuk apa, keluhan kita didengarkan sama Allah. Kita bisa memberikan kesempatan bagi yang benar-benar keadaannya mungkin tidak seberuntung Sheila on 7 sebelum pandemi, dan sehari-harinya ya, yang mungkin bahkan masih harus keluar untuk bekerja, untuk mencari rezeki buat keluarganya. Jadi keluhannya Sheila on 7 bisa dipending dulu lah. Memang yang kita lakukan sebenarnya gimana caranya kita membuat hari-hari ini menjadi tidak membosankan ya, karena memang buat Sheila on 7 sebenarnya juga membosankan juga, karena di rumah aja kita mendapatkan gelar Dokter Andes dalam waktu 1 tahun loh. Yoi. DRS di rumah saja. Jadi emang Kegiatannya apa Mas sehari-hari Mas? nah itu nanti mungkin kita bisa ceritain abis ini. Tapi yang pasti kita lebih berempati dengan keadaan. Jadi emang gantian lah, ngeluhnya gantian lah. Sheila on 7 ngeluhnya di nek basa Jawane iso diampet lah. Itu jadi mudah-mudahan Allah bisa mengabulkan
keluhan-keluhan orang-orang yang memang ada di posisi yang harus segera dikabulkan gitu. Jadi emang Sheila on Seven biar nunggu, dan kalian jangan lelah juga buat doain Sheila on Seven supaya semoga Sheila on Seven bisa kuat ya. Ya karena kita bilangnya kalau dibilang lama ini udah mau 1,5 tahun lebih ya. Lebih. Kalau kita terakhir event Maret Maret. 2020, tapi kan Yes. katanya sebenarnya itu udah dari Januari, dari Udah. Desember Yep. 2019 kan. Jadi emang mau udah 2 lebaran ini. udah 2 lebaran. Jadi apa? Kalau dipikir lama, ya sebenarnya lama. Tapi kalau dipikir selama itu ya ini baru setahun gitu. Kalau buat Sheila on Seven ya itu tadi. Saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada dalam posisi seperti itu ya, tapi kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi hari besok, maksudnya di tahun 2022, di tahun 2023, 2024 kalau keadaan masih kayak begini terus, ya mungkin akan ada masanya Sheila on Seven emang benar-benar harus segitu ngeluhnya gitu. Tapi untuk sekarang kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa gantian lah gitu, kita menahan sedikit lah keluhan kita gitu. Kalau ditanya kangen pasti kangen lah, kita pasti pengen, orang memang kerjaannya nyanyi ya. Kayak yang kita sering bilang, mungkin Mas Adam kalau nggak jadi Sheila on Seven mungkin jadi Playboy. What? Cowok magnet ya. Oke. Nah. Itu kan dulu waktu 70 kilo. Sekarang berapa? 90. Mas Eros pun itu kan semuanya kata-kata dari Mas Eros, dan itu bener banget gitu. Mas Eros kan sering bilang apa, kalau kamu nggak jadi Sheila on Seven mungkin kamu jadi pembuat onar mungkin ya. Apa yang kamu bilang waktu itu? Saya sih mungkin jadi guru taekwondo mungkin. Oh itu ya, jadi Bruce Lee waktu Bruce itu Lee. ya. Ya. Ya itu berguna juga sih sebenarnya. Iya. Saya nggak tahu sih berguna apa enggak. Ya berguna, tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin lebih kepada bela diri ya, membela Iya. diri ya gitu. Tapi kalau sekarang kan mungkin Mas Eros bisa berguna bagi banyak orang, bagi Amin. semua orang. Jadi sekali lagi ya saya juga senang banget nih lihat komen-komen yang jalan, maksudnya antara Sheila Gang justru mengucapkan rasa rindunya antar basecamp, antar member di kolom komen ini. Ya silahkan juga kalian Kamu bisa ya kangen-kangenan. baca sambil ngomong gitu ya? Saya nggak baca ini, Nyekrol. saya dengan mata batin saya. Wah, opo. Kalau yang gede Ya, bisa- tadi tuh Mas Adam. Itu, Oke, nah. Mas Eros coba ceritain dulu. Mas Ya. Eros berarti kan 1,5 tahun nih Ya. dari Maret itu Mas Eros ngapain aja gitu? Saya mendalami ilmu baru. Apa itu? Itu beternak cupang. Oh, oke. Yang lagi ngehit sekarang. Berarti Iya. saya lihat banyak seliweran di timeline di Explore saya tuh Iya, banyak yang lagi. Itu dari saya. Oh, oke. Ya, jadi memang dulu saya memang suka cupang, cuman kalau dulu Iya, tapi saya sekarang ini ya. oh enggak. Bukan yang itu. Yang mana sih? Oh Oh iya, oke, sorry. Maaf. Kalau dulu Saya waktu kecil suka saya sering adu cupang. menggelitik gitu itunya. Topiknya. Ya gimana ya, ada cupang terus maksudnya. Gede-gedean mana gitu. Oh, iya. Salah. Ya, dulu saya Gimana? dulu waktu kecil suka adu cupang. Oke. Sekarang kayak payback time. Jadi saya sekarang ternak buat ngebanyakin. Dulu saya Oke. model gladiator. Gladiator tuh gimana? Jadi adu nih, kalau yang kalah saya kasih makan ke kucing. Oh, oke. Oke, dulu untung waktu itu sosmed belum rame ya. Belum Jadi belum rame. Mas Eros Saya bisa SD. dituntut ya. bisa Oh, banget. ya, Dulu bisa. saya SD. Dan Hmm. sekarang tahun ini saya umur 42. Makanya saya Oh, itu waktu SD. Oh ya, itu ini ya, ketidaktahuan anak kecil ya Iya. saat itu ya. Iya, Ya. tapi kalau kalah ya Kalau sekarang masih dilakukan berarti ketidaktahuan otak kecil ya. Kalau kalah dimakan sendiri. Oh iya. Saya pernah tuh juga ada juga. Ya itu mungkin memang gojekannya anak kecil zaman segitu ya. ya. Saya pernah juga ngalamin tuh, ada tuh teman saya, mungkin kalau teman saya yang lihat live ini, jadi ada pernah teman saya tuh punya ikan apa ya. Jadi kita tuh sering nginep di kontrakannya dia. Ada namanya Mas Agung namanya. Itu yang melakukan, jelas bukan saya, tapi itu juga salah satu cerita yang bakal diingat bahwa Mas Agung tuh dulu waktu itu punya piaraan ya berbagai macam ikan hias lah. Salah satunya ada namanya ikan Oscar. Terus suatu saat Mas Agung itu lagi demam dan kebetulan anak-anak itu lagi nginep di rumahnya di tempat dia, dan tiba-tiba waktu bangun tidur dia kaget ikannya sudah tidak ada di akuarium.
Kemana? Ternyata dimasak oleh teman saya yang satunya. Oh, Dan saya tidak tahu itu rasanya gimana karena saya nggak mau ngerasain. Karena katanya dia ikan Oscar buat lauk ya. ya dia lapar kan waktu itu, katanya waktu nginep di rumahmu nggak disuguhin ikan piaraannya dimasak. Ya, itu gojek kiri lah. Itu barbar, tapi nggak Ya, apa-apa. Ya, itu semua kebodohan di masa muda yang indah Iya, ya. seperti itu. Ya, jadi ya mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran. Wah, kayak duh gatel manukku. Wah. Boleh juga itu. Oke. Aduh. Oke, saya sekali lagi saya mengucapkan selamat datang buat semua yang udah ikutin live ini. Ada tadi saya lihat juga dari Malaysia, ada dari seluruh Indonesia, dan sebagian besar sahabat sejati Shilon Seven juga hadir. Komen di situ. Terima kasih buat supportnya, makasih banget. Apalagi ya? Kesehariannya ada? Oh belum? iya, tadi kan ikan cupang kan baru tadi dipotong. Tadi ikan Iya. cupang, terus habis itu? Yang lain dong. Cuma ikan cupang doang. Masa dari setahun cuma ikan cupang doang? Oh ya, ada. Waktu kita panjang Kadal. masih buat mokal masih sejam lagi nih. Oh ya? Iya. Jam 5, setengah jam dong bro. Kan bukannya setengah 6. Ini tuh 4.40 loh. Adzannya tuh 5.33 kalau di Oh Jogja. iya, bentar lagi. 17. Gua arep ngenteni tutut mana? Lumayan buat nunggu-nunggu buka. Cah nakal. Enggak, Mas Adam contoh yang baik kok. Coba deh baca pertanyaan yang mau tanya dong coba. Iya, cupang tadi kan setahun tuh ikan cupang kan oke. salah satu hobi. Oke ya. Oh, ceritain dong kan Mas Eros apa beli apa sih namanya sepeda BMX atau apa tuh Mas Eros ngapain itu Mas Eros? Mas Eros mau olahraga apa gimana gitu loh kan Mas Eros? Saya malu kalau yang berkaitan Yang sama nyicil skill itu. tapi saya nggak jago tuh malu. Loh sama aja. Itu kan kalau kayak Mas Eros beli BMX kan mungkin emang sebagian besar orang di sini banyak yang begitu gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh misalnya kayak saya gitu. Saya seneng lihat orang main skate. Saya nggak bisa main skate tapi sepatu Vans juga punya gitu. Kadang saya juga malu juga sih sebenarnya pakai Vans tapi nggak bisa skate. Cuman emang bukan karena saya pengen dikira anak skate, tapi karena emang sepatu apa namanya kanvas gitu kan itu bisa jadi lifestyle khusus kan betul gitu. Sekali. Kalau ada yang suka, ada yang sukanya mungkin sneakers yang gimana. Ada yang itu belum dipencet dari tadi. Ora kurang gede. Kurang gede. Mic-nya Adam kurang besar. Jadi emang saya harus ngomongnya teriak. Emang nggak apa-apa sih. Ya. Punya sepeda BMX tapi sebenarnya nggak bisa freestyle atau nggak bisa mini cross. Cuman kan sebenarnya itu sepeda BMX hadiah dari nama kan udah dari istri saya. Oh, dia dari istri. Ya, dari istri. Terus ini sih sebenarnya saya selalu fun sama anak saya. Jadi kayak cupang, terus reptil itu sama anak saya. Reptilnya apa Mas Eros? Mas Eros apa piara apa emang? Ya, anak saya tuh suka dinosaurs. Jadi yang mirip-mirip itu dia pilih iguana. Oh, iguana ya. Ya, dan saya juga suka karena dia makannya tidak merepotkan. Iguana itu makannya herbivora, dia makan tumbuh-tumbuhan. Itu cuman image saja ya, mukanya sangar ya. Kayak kita pernah punya ada salah seorang yang bekerja di Shilon Seven itu namanya Mas Fani, orang Surabaya. Itu emang kita sampai memanggil dia iguana karena kebetulan badannya penuh dengan tato. Tapi kesehariannya dia selalu makan roti tawar, minum susu. Kebiasaannya di setiap tur ya. Jadi emang cuman penampilannya doang yang gahar gitu, tapi yang dimakan itu sesuatu yang cute gitu yang ngepop banget gitu. Jadi emang ya iguana ungkapan yang paling benar ya, mukanya sangar tapi makannya sayur. Oke, Mas Adam memang lemah lembut kok ngomongnya. Gimana Mas Adam cerita? Masih cilik kan. Oh itu Mas Adam ceritain deh setahun ini ngapain aja gitu. Setahun AC Milan Scudetto wis ngenyek nyebai. AC Milan Scudetto. Mudah-mudahan lah Champions League lah, mudah-mudahan wis marai deg-degan nih 5 pertandingan terakhir wis apapun lah. Ya. Karang kabehi semuanya. Kadang-kadang diam itu enggak omongan ya, Mas. Iya, mana Adami menang-menang orang omongan. Adam. Apa? Oh. Ya, saya kesibukannya main game. Oh iya, ngelobi kayak kita ya. Game, terus
main gitar, main bass, bongkar gitar, bongkar bass, pasang lagi. Cuman emang paling sering kayaknya repeat. emang spend waktunya emang paling sering kita berdua kali ya. Yang paling Ya. sering ketemu ya. Karena kebetulan emang yang ngurusin Silon Seven dari gemuk jadi kurus. Yang ngurusin Silon Seven kan Mas Adam sama saya membantu Mas Adam. Jadi emang kita banyak terus ngobrolin tentang gimana Ya, sambil ini wait and see band bahasa ini Indonesia gitu. apa? Menunggu dan melihat Iya, itu kondisi dia. yang berjalan. Dan Mas Eros mau nyanyi lagi. Oh ya, ntar dulu Mas Adam. Wah, jahat weh, Mas Adam ceritanya urung rampung kok. Terus Coba gimana Dam? Apa? Lagi keseharian. Ya, Cukup ya, nyanyi. Ya, Let's go, nyanyi, ya, yuk, kita yuk. nyanyi sekarang. Yuk. Nyanyi. Ya, nanti aja lah, nanti aja ceritanya ya. Aja, udah, Sambung. overtime. Oh, ternyata saya dikerjain toh. Kamu kok baikan banget sih? Apian maksudnya. Nanti ketahuan kita Saya medok kaku loh. kalau ngomong bahasa Indonesia. Nanti Biasanya bahasa Jawa ya. Oke, so ya maaf banget sekali lagi kalau belum ada grafis-grafis. Mungkin besok kalau udah kita pakai software, kita udah ngulik, ntar kita kasih tuh grafis-grafis untuk ganti, misalnya segmennya lebih teratur. Kita kasih grafis-grafis yang lucu-lucu Nggak usah lah, misalnya. gini aja Atau lah. mendingan gini aja, organik ya. Karena Organik. Silent Seven tuh pada hakikatnya band organik ya. Iya. Jadi Ini makanya lebih seru kayak gini ya. Persiapan yang waktunya sedikit, insya Allah. Ya nanti kita lihat lah. Nanti kita lihat seberapa banyak permintaannya. Kalau mereka lebih senang begini ya udah begini aja gelondongan. Wong arep live IG HP-ne nyilih yo. Nyilih Mas Adam yo. Cek. Nyilih kowe ora apa-apa, itu mungkin jasamu akan dikenang selalu. Aman ya? Aman, oke. Apakah gitarnya Adam kedengaran? Ya belum belum dibuka kok. Wes ngene ae. Oke. Berarti semua gini aja senang. Oke, rasa ribet-ribet ya. Engko nek pedot gari nyambung meneh ya. Mungkin biar beda, next Iya. kita mandi dulu, Ini Bro. temani aku iso kok apa ya, Mas? Engko nek pedot nyambung meneh, nek ra gelem nyambung ya berarti golek liyane. Yo. Biar beda besok saya sebelah sana dan sebelah Bapak-bapak sini. sih om-om dong. Iya. Anu agan-agan. Nek neng nggon basane game apa? Cok, gimana cok? Padahal kayak itu perasaan itu bahasa dari Jawa Timur tapi yang menggunakan Jadi itu bahasa nasional. jadi bahasa nasional ya. Kalau di game itu saya suka bingung. Oh, Masnya orang Surabaya apa orang Malang, Mas? Enggak, saya orang dari Sulawesi. Oh ya saya kira ini kok ngomongnya cak-cuk saya bingung. Oke. Selamat ulang tahun Silon Seven. Saat perutnya mulai buncit, nek poso ora buncit, yakinlah dia tetap yang terseksi.
tetaplah kau selalu menanti nyanyianku di malam hari. Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindung, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun, salam Safa. Tambah ngelih sik ojo lah sesuk wae lah yo. Nek lungguh iki nek ngono kuwi ra enak. Di kehidupan yang lain. Yo boleh di rumah yo seperti biasa yo. Kalau mau nyanyi bareng kita coba sama-sama sambil bersenandung. Kita sebarkan abab-abab bau surga yang sedang berpuasa.